Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas kemudahan ya dikumpulkannya kita kembali dalam rangka kita sama-sama untuk mengkaji salah satu ilmu yang sangat penting, ya, ilmu yang sangat mulia yaitu berkaitan tentang masalah tauhid. Yang tauhid ini merupakan asas pondasi dari agama seorang hamba. Ya. Jadi tidak akan mungkin seorang membangun agama dengan baik tanpa didasari dengan tauhid. Ya, maka tauhid itu merupakan ya pondasi yang sangat diperlukan. Ya, maka hendaklah setiap kita semua memiliki perhatian khusus ya tentang masalah tauhid. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam risalah Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Pada pertemuan yang lalu, penulis kitab menjelaskan pembatal yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu berbuat syirik kepada Allah di dalam beribadah. Ya. Maka untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke poin yang kedua. Ya. Qala al-muallif, berkata penulis kitab, ats-tsani, yang kedua, yaitu dari pembatal keislaman, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Kata beliau, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, ya, perantara, dia minta kepada Allah tidak langsung tetapi menggunakan perantara. Yad'uhum, yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya. Wa yas'aluhum, meminta kepadanya. Wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal kepada perantara tadi. Maka kata beliau, kafara ijma'an, maka perbuatan seperti ini kufur dengan kesepakatan seluruh para ulama. Insyaallah ya, kata beliau, maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan kekufuran dengan ijma' seluruh ulama. Nah, ini tentang hukum ya menjadikan wasilah ketika berdoa. Ya. Sebenarnya menjadikan wasilah dalam berdoa ini sudah masuk dalam poin pertama, termasuk kesyirikan. Tetapi penulis kitab di sini menjelaskan secara khusus. Kenapa? Saking banyaknya orang yang terjatuh dalam perbuatan ini. Ya, saking banyaknya manusia yang terjatuh dalam perbuatan ini. Yaitu apa? Menjadikan perantara ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sendiri telah mengingatkan kepada kita. Ya, dalam ayatnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, wahai Rasul, jika ada seorang hambaku bertanya kepadamu tentang aku, apa kata Allah? Fa inni qarib, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya seseorang ketika mereka mau berdoa kepada aku. Coba, ini Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang mengatakan jika ada orang bertanya kepada engkau tentang Allah, jawab, Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan doa. Nah, maka ya seorang mukmin seperti ini akidah mereka ketika meminta murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna ya menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara. Ya, mereka macam-macam alasannya. Ya, terkadang dikarenakan mereka menganggap bahwa ya dia banyak dosanya, ya malu bertemu minta kepada Allah langsung, maka melalui perantara
orang-orang yang dianggap soleh, gitu ya. Maka keyakinan seperti ini itu keyakinan yang sangat batil. Kenapa? Yang pertama adalah tasbihullah bil makhluk. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluknya, seakan-akan bahwa untuk meminta kepada Allah perlu namanya ajudan. Jadi naudzubillah, ya, ini semua adalah apa? Berawal dari seorang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi Allah itu digambarkan seperti presiden, butuh ajudan, butuh pembantu. Kalau ada hajat sampaikan kepada pembantu tersebut. Sedangkan Allah sendiri tidak seperti itu. Jika bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku akan kabulkan permintaan mereka. Ini kerusakan yang pertama. Jadi dalam seorang yang menjadikan perantara dalam meminta kepada Allah, ini adalah apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan enggak boleh. Yang kedua adalah hal ini terkesan bahwa dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Orang yang seperti itu seakan-akan Allah ini tidak mendengarkan permintaan hambanya, seakan-akan Allah ini susah untuk ditembusnya, ya. Maka ini semua adalah menunjukkan tentang apa? Minimnya ketika mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbuatan seperti itu menjadikan wasilah perantara kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Ya, sebagaimana sudah berlalu penjelasan di dalam Qaidul Arba, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Orang musyrik, ya, ketika mereka ditanya, kenapa kalian meminta kepada patung-patung yang ada? Ya, ternyata apa kata mereka? Allah mengatakan walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Perhatikan. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai wali, apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami ini tidak beribadah kepada patung, tidak. Cuman apa? Liyuqarribuna, agar patung-patung ini, patung orang soleh, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perhatikan. Ini adalah apa? Perbuatan kesyirikan di zaman musyrik, zaman Nabi dulu. Dan Rasul menghukumi mereka sebagai musyrikin. Gitu ya. Nah, ini jadi ternyata lembut sekali ya orang musyrik zaman Nabi ketika berbuat syirik kepada Allah, tidak kemudian minta kepada patung, ya patung berikan saya, tidak. Tapi mereka menganggap bahwa patung orang soleh ini yang bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Perhatikan, ini hakikat kesyirikan di situ. Ya, atau apa? Mereka menjadikan agar patung-patung orang soleh tadi ini apa? Menjadi syafaat yang mengantarkan hajat mereka kepada Allah. Itu pun sama. Coba dalam surat Yunus ayat 18 Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang musyrik beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak memudaratkan mereka, tidak memberi manfaat kepada mereka, dan mereka mengatakan haula'i, patung-patung ini adalah apa? Pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Perhatikan. Jadi menjadikan makhluk yang sudah mati apalagi itu sebagai perantara kepada Allah, Allah menamakan apa? Itu adalah bentuk ibadah kepada patung tadi. Allah mengatakan di awal ayat wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Apa bentuknya? Itu menjadikan selain Allah seperti patung dan orang sudah mati sebagai apa? Sebagai syafaat, ya, yang akan menyampaikan hajatnya kepada Allah. Diperhatikan ini. Cermati ayat ini ya. Nah, maka bahwa ini jelas sekali bahwa menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah dengan makhluk sudah mati, ini adalah bentuk syirikan kepada Allah. Nah, maka kata beliau, setelah menjadikan perantara, ya, ketika minta kepada Allah, yad'uhum, mereka meminta, ya, dengan perantara tadi. Itu namanya doa. Kita tahu bahwa doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah, dan setiap ibadah harus apa? Diperuntukkan kepada Allah. Dan setiap ibadah yang diselewengkan kepada selainnya itu perbuatan syirik. Ini kaidahnya ya. Jadi syirik itu adalah apa? Beribadah menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Nah,
Maka di sini para ulama menjelaskan yang namanya doa itu ada dua macam. Doa terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah doa masalah, yaitu doa yang kita pahami meminta, ya, minta kesehatan, minta keberkahan, minta keamanan, minta rizki, itu namanya doa masalah. Yang kedua adalah apa? Doa ibadah. Jadi kita sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, itu ibadah, itu berdoa. Kenapa? Orang yang dia sholat, apa harapannya? Mendapatkan pahala, masuk surga, jauh dari neraka. Gitu kan ya? Sedekah pun sama, pengen mendapatkan pahala, mendapat ridhonya Allah, masuk surga, jauh dari neraka. Itu namanya doa apa? Ibadah. Nah, maka ini apa namanya? Kedua-duanya ini termasuk syirikan kepada Allah. Ketika kemudian doa masalah meminta dalam artian kepada selain Allah atau beribadah untuk selain Allah, itu semua adalah syirik. Nah, maka para ulama ketika menjelaskan masalah doa ini itu bermacam-macam. Hukum doa itu macam-macam. Yang pertama adalah doa yang sifatnya adalah haram. Yang haram, yang terlarang. Ini terbagi lagi. Doa yang haram ini ada yang bisa termasuk syirik akbar. Ya, ada seorang berdoa ternyata apa itu syirik akbar. Yaitu apa? Seorang yang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukan kecuali Allah. Meminta kepada selain Allah, ya, dalam keadaan apa? Tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah. Seperti ada seorang meminta, berdoa kepada manusia untuk apa? Diturunkan hujan. Ini perhatikan ya, kadang-kadang lagi hajatan, ada acara, biar nggak hujan atau biar hujan, turun hujan, datang kepada orang pintar, tolong Pak, biar turun hujan. Perhatikan ini. Maka doa seperti ini, permintaan seperti ini termasuk syirik akbar. Ya, termasuk syirik akbar. Nah, ini yang bisa Pak mengeluarkan dari Islam. Nah, yang kedua, yang termasuk syirik akbar itu adalah ketika berdoa meminta tolong kepada manusia, itu didasari dengan merendahkan diri, ya, tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, minta kepada orang, ya, yang dianggap dia punya ilmu itu apa? Dengan penuh ketundukan, seakan-akan kita tidak bisa ngelak darinya. Hati-hati itu. Termasuk syirik akbar. Yang ketiga adalah apa? Ya, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan diyakini keyakinan bahwa orang yang dia minta itu bisa mengkabulkan dengan sendirinya, nggak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, pokoknya A minta kepada orang yang dianggap pintar misalkan untuk gurunya, kemudian apa sudah, orang ini bisa memberikan kepada saya walaupun tanpa campur tangan Allah. Hati-hati. Ini ada, ada itu. Ya, makanya hati-hati. Ya, ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi ya, berdoa meminta, ya, jadi doa itu bisa meminta gitu ya kepada selain Allah, yang itu syirik akbar. Yang kedua adalah apa? Berdoa yang sifatnya adalah bid'ah. Seperti apa? Berdoa ya dengan apa? Dengan kedudukan Nabi, bijahin Nabi. Jadi perantara dengan kedudukan Nabi, kemudian apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan para sahabat sepeninggal Nabi. Gitu ya. Sepeninggal Nabi tidak ada sahabat yang minta kepada Allah dengan perantara apa? Dengan perantara kedudukan Nabi. Demi dengan apa? Kedudukan Nabi minta kepada Allah, enggak ada pernah. Yang ada ketika Rasul masih ada, para sahabat minta hujan misalkan kepada Allah, minta kepada Rasul mendoakan. Sebagaimana Rasul pernah suatu ketika sedang khutbah Jumat, datang seorang badui mengatakan, ya Rasul, apa namanya, halakatil amwal wa ja'al iyal, harta kami habis kekeringan, keluarga kami kelaparan, kehausan, tolong doakan kepada Allah agar turun hujan. Rasul angkat tangannya, belum juga Rasul menurunkan tangannya sudah terlihat awan hitam di langit seperti gunung. Belum juga Rasul turun dari mimbarnya, turun hujan sampai kemudian membasahi janggut-janggut beliau. Ini Rasul ya berdoa kepada Allah, kabulkan. Ini para sahabat meminta kepada Rasul
ya meminta kepada Rasul didoakan kepada Allah, boleh. Tapi sepeninggal Nabi nggak pernah ada salah seorang sahabat pun melakukan dengan kedudukan Nabi. Yang ada apa? Mereka datang kepada sahabat yang lainnya minta didoakan kepada Allah. Itu ada. Gitu ya. Nah ini. Yang ketiga adalah apa? Berdoa meminta kepada orang lain yang sifatnya haram. Yaitu apa? Ketika kita minta sesuatu yang memang diharamkan. Meminta khamr, meminta berzina, minta riba misalkan. Ya. Nah, itu adalah apa? Hukumnya adalah haram. Nah, jadi yang berdoa yang haram itu ada yang syirik, ada bid'ah, ya, ada yang sifatnya haram. Nah, dan yang berikutnya, yang keempat, yang sifatnya syirik asghar. Ya, meminta kepada manusia itu syirik asghar. Seperti apa? Kita meminta tolong kepada orang lain yang dia tidak mampu melakukan. Ini bukan khusus bagi Allah, tapi dia tidak melakukan. Contoh seperti ini. Kita butuh bantuan ngangkat barang berat. Kita tahu di situ ada orang lumpuh misalkan, kakinya nggak bisa berjalan. Ya boro-boro ngangkat benda berat, untuk berjalan saja nggak bisa. Tiba-tiba orang ini, Mas, tolong saya angkatkan barang saya ini. Dia tahu dia nggak akan mampu, tapi ketika kemudian dia minta tolong, itu mesti ada keyakinan bahwa di balik kelemahan orang tersebut ada apa? Kekuatan gaib, kekuatan yang tidak nampak. Perhatikan. Itu termasuk apa? Permintaan yang sifatnya syirik asghar seperti itu. Ya, hati-hati ya. Atau minimalnya apa? Itu biasanya ngejek gitu. Sudah tahu orang lumpuh, Mas, yang ngangkatin beras 30 kilo, oh ngejek itu namanya itu ya. Itu haram kalau seperti itu. Nah, ya, bisa syirik asghar kalau ada keyakinan kekuatan yang tersembunyi dalam orang yang lemah tadi. Ya, atau yang kedua jika niat adalah melecehkan, berarti apa? Itu keharaman. Karena tidak layak seorang mukmin mereka apa? Merendahkan mukmin yang lain. Gitu ya. Nah, ini yang termasuk doa yang sifatnya haram. Yang kedua adalah doa yang sifatnya wajib. Seperti apa? Doa ketika sholat. Ya, kita berdoa kepada Allah dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa sifatnya wajib. Contoh lagi dalam sholat jenazah. Di takbir yang keempat kita berdoa untuk si mayit. Nah, takbir ketiga ya. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Yang berikutnya adalah apa? Yang ketiga, doa yang sifatnya sunnah. Seperti ya, doa sebelum kita salam ketika sholat. Jadi tahiyat akhir, kita sudah selesai membaca doa tahiyat, maka di situ kita disyariatkan memperbanyak berdoa. Dan termasuk waktu yang mustajabud doa, dikabulkan doa. Contoh lagi doa kapan? Ketika sujud. Itu termasuk waktu mustajab. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis Aisyah diriwayatkan Muslim, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi fa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sesungguhnya keadaan paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di waktu itu. Nah, itu doanya sifatnya apa? Sifatnya sunnah. Yang keempat, di sana ada doa yang sifatnya makruh. Itu meminta sesuatu yang dimakruhkan. Ya, perkara yang sia-sia misalkan. Dan yang kelima adalah apa? Doa yang diperbolehkan. Permintaan kepada orang lain diperbolehkan. Yaitu apa? Ketika kita meminta tolong kepada orang yang masih hidup, orang yang ada di depan kita, dan dia mampu melakukan, itu boleh. Syaratnya berapa ini? 3. Yang kita minta adalah orang yang hidup. Yang kedua, dia hadir di hadapan kita. Baik hadir dalam artian betul-betul hadir, atau hadir secara makna. Orangnya nggak ada, cuma lewat telepon, lewat surat, lewat pesan singkat misalkan. Itu boleh. Dan yang ketiga, dalam perkara yang memang dia mampu melakukan, itu baru boleh. Berdoa, meminta kepada orang lain yang diperbolehkan. Gitu ya. Nah ini Masya Allah ini banyak terjadi kalangan kaum muslimin ya. Ini mungkin gurunya nggak tahu di mana, di Bandung, di Jakarta misalkan, diangkat tangannya minta kepada gurunya. Boleh apa tidak itu? Tidak boleh ya. Termasuk perkara yang mengandung kesyirikan di situ. Ya. Jadi berdoa kepada mereka, kepada perantara tadi. Wa yatawakkalu alaihim. Kemudian berikutnya mereka ditawakal kepada
perantara tadi. Ini perhatikan. Tawakal, apa itu tawakal? Ya secara bahasa tawakal adalah apa? Menampakkan ketidakmampuan dirinya dan kemudian bersandar kepada orang lain. Itu secara bahasa. Itu makna apa? Makna tawakal. Jadi kalau istilah lain begitu, ayat tamida biqalbihi alaih wa yufawwidu amrahu ilaih fi husuli matlubihi. Yaitu seorang yang dia bersandar dengan hatinya kepada orang lain. Hatinya bersandar kepada orang lain. Kemudian apa? Wa yufawwidu amrahu ilaih, dan dia menyerahkan segala urusannya kepadanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu tawakal. Maka tawakal yang ibadah itu adalah apa? Sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' au daf'il madar. Maka tawakal yang ibadah itu seorang yang benar penyandaran diri kepada Allah dalam untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Itu namanya muwahhid di situ, tawakal kepada Allah. Tapi kalau tawakal yang di sini nih, yang termasuk syirik adalah apa? Ketika seorang tawakal kepada manusia. Ya, ketika apa? Dia bertawakal kepada manusia. Nah, ini perhatikan ya. Jadi menyerahkan urusan. Lah maka tawakal ini ada dua keadaan. Tawakal ini ada dua keadaan. Yang pertama ketika tawakal yang ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk syirik akbar. Jadi perhatikan apa tadi tawakal? Itu seorang bersandar dengan hatinya kepada orang lain dan menyerahkan urusan kepadanya. Jika ini perkara yang khusus bagi Allah, kok dia kemudian sandarkan kepada selain Allah, syirik akbar. Seperti ada seorang yang dia bersandar kepada orang lain, kepada gurunya, kepada kiainya, atau orang dianggap tokoh agar dia masuk surga. Jadi punya urusan surga sudah, yang penting saya ikut guru saya, surga mesti. Andaikan keyakinan seperti itu ada, bagaimana itu? Itu adalah kesyirikan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Udah pokoknya sedikit dawuh dengan gurunya sudah mesti masuk surga. Perhatikan ya. Ini dia menyandarkan dengan hatinya untuk mendapatkan surga yang itu hanya Allah yang mampu, kepada selain Allah, syirik akbar. Atau agar apa? Agar dia terjauh dari neraka. Tenang saja. Kadang-kadang memang manusia dibikin bodoh itu. Tenang saja, sudah di hari kiamat nanti amal kamu seperti apapun, yang penting kamu dekat sama saya, nanti saya tarik ke surga dan saya tolak dari neraka. Insyaallah ya. Ini bentuk tawakal seperti itu termasuk apa? Bentuk tawakal yang syirik akbar. Ya, termasuk bentuk tawakal yang syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Gitu ya. Adapun yang kedua, tawakal dalam perkara yang bukan khusus bagi Allah. Seperti ya, seorang yang dia tidak punya kemampuan misal dari sisi rizki ya, kemudian dia serahkan urusannya, percaya kepada orang lain misalkan. Ya, hal seperti itu selama tidak berlebihan maka tidak mengapa. Ya, selama tidak berlebihan maka tidak mengapa. Nah, ini perhatikan ya. Ini adalah apa? Berkaitan tentang masalah tawakal. Maka Masya Allah ini termasuk ya inti dari tauhid itu adalah apa? Seorang menyandarkan tawakalnya hanya kepada Allah, segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Maka kapan ada ya bentuk tawakal kepada selainnya sampai mempercayakan dalam urusan akhirat kepada orang ini anggap pinter misalkan, naudzubillah itu. Ya maka seorang muslim itu, mukmin itu diajarkan agar apa? Dia itu merdeka, beribadah hanya kepada Allah, menyandarkan diri hanya kepadanya. Enak sekali. Ya, enak sekali. Kita tidak ajari berpikiran yang ilmiah. Ya, ilmiah dengan dalil. Hanya Allah. Adapun selainnya enggak bisa apa-apa itu ya. Apalagi memang gurunya pintar bikin cerita yang aneh-aneh itu. Kadang-kadang jadi tambah memikat. Ya, makanya Masya Allah ya, kita diberi Allah petunjuk berpikir cerdas, ya kritis, itu adalah apa? Nikmat yang sangat besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun yang berikutnya adalah apa? Tentang masalah dalil. Sekarang mana dalilnya?
bahwa menjadikan perantara selain Allah dalam berdoa ini termasuk kesyirikan. Dalilnya mana? Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 106. Ini dalilnya ya, perhatikan. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ai minal musyrikin. Allah mengatakan, "Wala tad'u," janganlah engkau berdoa. Ada dua doa ya, doa ibadah, doa masalah. Ya, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak membahayakanmu. Perhatikan. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan hal ini, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Apa zalim di sini? Zalim adalah musyrik. Dan sebagaimana Allah dalam surat Luqman mengatakan, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Perhatikan ya, ini syahidnya di situ. Kalau engkau melakukan ya berdoa kepada selain Allah, baik doa masalah atau ibadah, engkau termasuk orang-orang zalim. Itu apa? Minal musyrikin. Nah, ini ayat yang dijadikan Syekh sebagai dalil bahwa seorang yang menjadikan perantara tadi kepada selain Allah adalah termasuk perbuatan syirik kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, selesai dari menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dia dengan Allah di dalam berdoa, dalam beribadah. Kita tambah satu lagi ya, ini karena pembahasan nggak terlalu panjang lebar. Yang ketiga adalah apa? Termasuk perkara yang bisa membatalkan keislaman, kata beliau, "Man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara." Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, jelas-jelas kafir, atau dia ragu atas kekafirannya, atau dia membenarkan mazhabnya, dia kufur, kata beliau. Apa ini? Yaitu seorang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Maka para ulama menyebutkan di situ bahwa tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak mengkafirkan orang kafir, itu mencakup seluruh dari jenis kekafiran, seperti Yahudi, Nasara, kemudian Wathani, penyembah berhala, Syuyu'i, orang-orang komunis. Ini kita nggak boleh ragu ya, bahwa kita mengkafirkan mereka itu. Ya, apalagi komunis, mereka apa? Tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelas seperti itu, apa kata beliau? Kita wajib untuk mengkafirkan mereka. Karena memang apa? Perbuatan mereka nyata-nyata telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas musyriknya. Ya, jelas-jelas musyrik. Ya, misalkan ada orang mengatakan ya ini orang Yahudi, ya orang Nasara, kami nggak mau berbicara tentang mereka, sudah. Apa mereka mukmin atau tidak, nggak mau urusan, nggak mau ngomong tentang mereka. Perhatikan ya, itu kenapa mereka tidak mengkafirkan itu? Ausyakka fi kufrihim, atau dia ragu. Ya, orang Yahudi mereka di atas agama, Nasara di atas agama, Islam di atas agama. Itu ya. Dan kemudian ngambang di situ. Dia ragu, dan saya tidak meyakini dia muslim atau tidak, kafir atau tidak. Kena juga mereka itu. Atau yang ketiga, au-sahhaha madhhabahum, atau mereka membenarkan mazhab mereka. Perhatikan ini, membenarkan mazhab kekafiran. Seperti ya ucapan-ucapan ya orang-orang di akhir zaman ini mengatakan ya Islam, Yahudi, Nasara sama saja itu. Ya. Tujuannya sama, cuman beda cara ibadahnya. Perhatikan. Ini menyamakan seluruh agama bagaimana? Naudzubillah itu. Ini masuk dalam perbuatan ini. Bahkan dia membenarkan, nggak apa-apa itu ya. Silakan ya, Yahudi, Nasara, monggo. Ya, ini Islam agama sendiri, Yahudi sendiri, Nasara sendiri. Untuk milih silahkan mana yang disukai. Perhatikan. Ya, kalimat seperti itu berarti apa? Dia membenarkan mazhab kekafiran tadi. Itu ya. Dan saya nggak mau bicara, naudzubillah itu. Apalagi sampai mengatakan bahwa mereka adalah saudara seiman. Ya, nah ini semua adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, itu syaratnya apa? Perhatikan. Syaratnya itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 256. Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut
wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman hanya kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang sangat kuat. Nah, apa itu tauhid? Ya, maka semua orang yang menyembah kepada selain Allah adalah tauhid. Ya, orang Nasara menjadikan Isa alaihissalam sebagai apa? Sesembahan. Tauhid kan? Iya. Maka orang yang tidak mengingkari mereka, maka tauhid ada dua, mukmin ada dua. Yang pertama adalah mengingkari segala sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan menetapkan agama hanya untuk Allah. Ya, keyakinan hanya kepada Allah. Kalau tidak ada salah satunya, bagaimana? Dia iman kepada Allah, tapi apa? Membenarkan peribadahan selain Allah. Tidak terpenuhi di dalam dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini dalilnya menunjukkan bahwa mereka itu bukan mukmin. Ya, orang-orang ahlul kitab itu bukan mukmin, maka wajib bagi seorang mukmin untuk apa? Untuk mengingkari mereka dan meyakini tentang kekafiran mereka. Gitu ya. Maka kalau kita melihat ya, seperti sikapnya Ibrahim alaihissalam. Beliau pernah mengatakan apa? Innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ibrahim mengatakan, innani, sesungguhnya aku bara', berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Perhatikan, Ibrahim mengikrarkan dirinya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku. Fa innahu sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Perhatikan, ini ikrarnya Ibrahim untuk apa? Berlepas diri, memusuhi, membenci apa yang kalian sembah. Nah, sekarang bagaimana? Ada seorang yang jelas-jelas menyembah kepada Isa alaihissalam, kemudian apa? Kita mengikrarnya, kita menganggap saudara, cuman beda nama saja. Saya nyembah Allah, kalian nyembah Yesus, sama saja. Lah itu, nggak ada pengingkaran kepada tauhid tadi, ya, kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali nih ya. Dan ini sudah apa? Merasuki pada pemuda-pemuda Islam. Ya, makanya kalau akidah seperti ini tidak dijelaskan, tambah hari tambah parah ini. Makanya ya, kemudian sudah Natalan bareng, mulutan bareng, gitu. Gak ada mana muslim, mana kafir, gak ada seperti itu. Mana prinsip al-wal wal bara'? Coba kita melihat Ibrahim alaihissalam ya, di dalam surat Al-Hasyr Allah menyebutkan apa namanya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Ibrahim. Kapan? Ketika Ibrahim berkata kepada umatnya apa? Aku berlepas diri dari kalian dan dari segala yang kalian sembah. Perhatikan. Satu, berlepas diri dari pelakunya. Yang kedua, berlepas diri dari apa yang mereka berbuat. Ya, perbuatan mereka syirik kepada Allah itu. Telah nampak kebencian dan permusuhan kita abadan selama-lamanya. Kapan akhirnya? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Perhatikan. Di awal ayat Allah mengatakan apa? Ada suri toladan yang baik pada Ibrahim. Berarti apa? Menunjukkan bahwa ini bukan sekedar pengkhabaran. Betul, Allah sedang situ mengkhabarkan tentang Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau dikatakan ada suri toladan, maka khobar bimakna insya atau bimakna amr, berita, tapi maknanya adalah perintah agar apa? Kita mencontoh seperti Ibrahim alaihissalam. Nah, ini masya Allah ya. Ini termasuk akidah yang sudah mulai pudar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, kalau kita mengatakan bahwa Yahudi, Nasara kafir dan kita yakin kafiran mereka, dibilang ekstrim, gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan sekarang mulai muncul, jangan bilang mereka kafir, non muslim, mulai itu ya. Kafir yang Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasara. Siapa mengatakan Yahudi dan Nasara kafir? Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musyrik, siapa orang musyrik? Majusi, ya, kemudian Buddha, Hindu musyrik mereka itu.
kafir. Siapa mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang jelas-jelas Allah kafirkan itu bagaimana? Wajib kita untuk mengkafirkan mereka. Tidak boleh ada keraguan padanya, tidak boleh membenarkan mazhab mereka. Nah, maka nomor 3 ini Masya Allah, ya, ini hati-hati ya bagi orang yang tidak berani mengkafirkan mereka. Namun kalau dia seorang mukmin ya jangan dikafirkan. Itu ya. Ini maksudnya adalah orang yang jelas-jelas kekafirannya. Ya, apalagi mereka menampakkan dan membanggakan kekafiran itu, wajib kita mengkafirkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Insyaallah ini poin nomor 3 dari hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seorang, yaitu seorang yang tidak mengkafirkan orang musyrik yang nyata-nyata kekafirannya, atau kita ragu kekafiran mereka, atau kita bahkan yang paling parah membenarkan mazhab mereka. Apa kata beliau? Kafara, sungguh dia telah kufur dan keluar dari Islam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di malam yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.